Alhamdulillah, perpanjangan umur, semoga nikmat demi nikmat yang tak pernah berhenti itu kita diberikan kekuatan untuk mensyukuri dan menggunakan di jalan yang rezekinya. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan selawat kepada beliau, baginda Rasulullah SAW. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita menjadi pengikut setia beliau, diberikan rezeki untuk ziarah ke makamnya, dan diberikan rezeki untuk berjumpa di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin mengangkat satu judul, yaitu bahaya cinta dunia. Kenapa ini saya angkat? Karena akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan peristiwa manusia menembak manusia. Ya. Padahal itu bukan baru terjadi. Pernah dulu anak muda juga ditembak, nggak tahu gimana urusannya itu. Tapi sekarang heboh karena yang menembak manusia-manusia ini adalah sama-sama punya pistol. Nah, kenapa itu terjadi? Tentu kita berdoa, mudah-mudahan kita yang masih hidup ini mengambil pelajaran. Sekaligus berdoa, mudah-mudahan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur bisa diberikan kesempatan oleh Allah, diangkat derajatnya untuk mengangkat bangsa kita, juga mengangkat derajat umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang-orang yang benar bisa bertemu sama orang-orang yang baik dan benar, bukan orang jahat bertemu orang jahat, menyusun suatu kekuasaan yang bisa mengalahkan kebenaran. Memang dunia ini adalah fakta nyata, tidak bisa kita lewati begitu saja, karena kita sama-sama hidup di dunia. Untuk sampai ke akhirat harus lewat dunia. Nabi Adam alaihissalam sendiri dibilangi oleh Allah seperti itu kira-kira. Kamu dari surga keluar dulu, sebentar aja keluar, nanti kamu balik lagi sini. Keluar dari surga, masuk ke dunia, nanti balik lagi ke surga. Tapi kan sudah punya pengalaman. Apa pengalamannya? Ikuti perintah Allah. Apapun namanya perintah, apapun namanya larangan, ikuti. Sebab pengalaman kamu dulu, kamu sudah enak di surga, tapi karena kamu melanggar, akhirnya kena sanksi. Semua nikmat surga nikmati. Cuma satu aja, jangan kau dekati pohon itu. Tapi karena kamu dekati, hasilnya begini, kamu harus keluar. Dua-duanya saya usir, suruh keluar semua. Manusia dan iblis. Kamu, Adam, sama iblis. Hawa, sama istrinya Adam. Iblis juga penghuni surga yang baik. Sama-sama melanggar, tidak taat juga sama Allah. Akhirnya apa? Dah, kamu pergi, tapi karena sombong, lalu dilaknat. Nabi Adam tidak sombong,
tapi langsung mengakui kesalahannya. Itu kira-kira perbedaannya. Nabi Adam, jangan kamu dekati pohon ini, tapi karena ya godaan hawa nafsunya, pengaruh dunia, pengaruh nafsunya, kemudian pengaruh setan, dibujuk-bujuk setan. Setan juga berusaha habis-habisan karena sudah dapat SK dari Allah, dilaknat oleh Allah, akhirnya habis-habisan membujuk Adam. Akhirnya Adam terpengaruh juga. Tapi jangan disalahkan Nabi Adam, nenek kita. Kalau disalahkan, seandainya Nabi Adam keluar dari surga, ya kita nggak ada. Alhamdulillah, syukur Nabi Adam diusir dari surga. Syukur Nabi Adam melanggar sedikit gitu ya. Melanggar, tapi Nabi Adam mengakui kesalahannya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami aniaya diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa saya, kami pasti termasuk sangat rugi. Ya Allah Maha Pengampun, diterima tobatnya. Baik, saya terima tobatmu, tapi sekarang kamu keluar dari surga. Akhirnya begitu keluar, terpisah Nabi Adam dan Hawa. Terpisah. Ya macam-macam, ada mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan satu di India, satu di Jeddah. Akhirnya ketemu di Arafah, di Jabal Rahmah. Sehingga Jabal Rahmah itu disebut Gunung Rahmat, karena di situ ketemu Adam dan Hawa. Nah, iblis melanggar juga. Kamu semua malaikat disuruh sujud. Jadi saking mulianya penduduk surga itu hanya satu konsep, malaikat semua. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, sujud kepada Adam. Tapi iblis enggak mau sujud. Nah, iblis enggak mau sujud, kenapa? Ternyata di ayat lain disebutkan, saya lebih mulia daripada Adam. Aba, dia tidak mau sujud, wastakbara, dan sombong. Dijelaskan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah, enggak level. Kalau aku sujud kepada Adam, kalau Adam sujud sama saya, itu yang benar. Iblis mau mengatur Allah, tidak mau diatur. Akhirnya diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Tapi iblis nggak mau rugi. Kalau gitu, aku mohon, panjangkan umur saya, beri kesempatan sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Kata Allah, saya terima. Iblis berdoa diterima oleh Allah. Bayangkan, iblis meminta kepada Allah dikabulkan. Jadi bapak ibu kalau berdoa jangan ragu-ragu. Malas berdoa, nanti nggak dikabulkan. Iblis yang sudah dilaknat oleh Allah masih minta kesempatan, tangguhkan saya ya Allah. Kata Allah, kamu termasuk orang yang kutangguhkan sampai hari kebangkitan nanti. Nah, coba lihat. Ini ada orang malas berdoa karena dia mau mengatur-ngatur Allah. Setiap doanya harus cash semua. Kalau doa orang di cash semua, nggak ada kerjaan kita ini. Ya Allah, subuh ini kayaknya kurang duit saya, tolong berikan, ya enggak usah banyak-banyak, 1 miliar aja lah sekaligus untuk kampanye. Nah,
Tidak bisa. Semua orang kerjanya berdoa saja. Kenapa tidak ke kantor? Nah, sudah banyak duit. Akhirnya Tuhan jadi babunya. Padahal tidak mesti begitu. Baik, dua makhluk sama-sama melanggar, satu sadar, satu tidak sadar, bahkan sombong, hasilnya beda. Nabi Adam diterima oleh Allah, iblis dilaknat oleh Allah. Makanya selalu diberikan nasihat kepada kita, hindari penyakit sombong. Karena penyakit sombong itu, kata Allah dalam hadis qudsi, ridai, itu pakaian saya. Nggak ada yang bisa pakai kecuali saya. Kalau ada makhluk yang memakai seperti itu, sudah kubuktikan itu. Kisahnya iblis, kulaknat, apalagi manusia. Mau pakai itu, jangan coba-coba. Akan kulempar masuk neraka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong itu untuk berdoa kepada saya, beribadah kepada saya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan mereka masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, kembali ke judul tadi, bahaya cinta dunia. Kalau bahasa ekstrimnya itu bahaya gila dunia. Persoalannya hanya cinta dunia, itu sangat bahaya. Peringatan Rasulullah ada memberikan prediksi bahwa umatku itu suatu saat banyak jumlahnya, mayoritas, tapi kagusa'is sail, seperti buih di laut, tidak punya kekuatan. Kenapa? Dia hubbud dunia, gila dunia, cinta dunia, wa karahatul maut, dan benci mati, takut mati, bahkan tidak dipikirkan namanya kematian. Padahal Rasulullah pernah dinasihati oleh Allah sendiri, termasuk nasihat buat kita, ya, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kerjakan apa yang kau sukai, tapi ingat kamu itu pasti mati. Kalau mati itu berarti ada kehidupan lagi di situ. Nah, ini juga orang membuat kadang-kadang nggak terpikir. Ya mati sudah mati, dikubur. Padahal mati itu adalah sebuah kehidupan, dan itulah kehidupan sesungguhnya. Di dunia ini sebentar aja. Makanya dari awal Nabi Adam diberitahu, pergilah kamu sebentar, nanti kamu balik lagi sini, surga. Cara baliknya ikuti petunjuk Allah. Nah, kita terakhir ini umat Nabi Muhammad ikuti petunjuk Allah dan contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam ucapan yang diyakini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dilanjutkan dirikan sholat, puasa, zakat, haji. Habis itu udah perbaiki akhlaknya, hubungannya kepada Allah, hubungannya terhadap sesama manusia. Nah, kita mau lihat satu contoh, mungkin ibu bapak sudah pernah dengar. Ada satu riwayat, walaupun sebagian itu mengadakan kisah Israiliyat, memang karena terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam dan seorang Yahudi temannya. Disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah melakukan suatu perjalanan didampingi oleh seorang Yahudi. Waktu itu beliau bawa bekal 3 potong roti. Nah, di tengah perjalanan diberitahu nanti kita cari tempat istirahat
di tempat istirahat kita itu kita makan bareng, makan sama. Nanti kita singgah di suatu tempat untuk makan bersama. Saya bawa 3 potong roti. Setelah sampai di suatu tempat, Nabi Isa izin, permisi saya mau ke sana dulu untuk berdoa, beribadah sebentar kepada Allah. Nah, waktu Nabi Isa pergi meninggalkan temannya ini, dilihat, oh iya benar ada 3 potong roti. Sebelum makan bersama dimulai, dia makan duluan. Dimakanlah sepotong roti. Berarti tinggal 2 potong. Setelah Nabi Isa datang, ayo kita makan bersama. Begitu dibuka rotinya, dalam hati Nabi Isa, kok tinggal 2? Dah, ambil 1, saya 1. Selesai makan, ditanya oleh Nabi Isa, siapa yang ngambil 1 potong roti? Kata orang Yahudi tadi itu, nggak tahu. Oh, ya sudah. Setelah itu bergerak, pergi berjalan. Di tengah jalan ketemu orang buta. Seperti kita ketahui, Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah. Hanya dengan menyapu, ya, disentuh matanya langsung sembuh dan melihat normal, tidak buta. Ya, itu satu mukjizat. Jadi Nabi Isa itu diberi kemukjizatan menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Dengan punya mata normal, bisa menyembuhkan penyakit kulit, bisa bahkan bisa menghidupkan orang mati. Kata Yahudi, subhanallah, kok cuma disentuh bisa melihat? Artinya orang Yahudi ini sampai di kepalanya, di pikirannya, melihat kebesaran Allah melalui mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Subhanallah. Jadi Nabi Isa melihat orang ini luar biasa, akidahnya bagus, ya, keyakinannya bagus karena dia ucapkan subhanallah. Lalu ditanya, siapa yang ngambil roti 1 itu? Itu pulang ditanya, nggak tahu saya. Dah lanjut perjalanan, tiba-tiba mau nyebrangi sungai, tidak ada perahu. Kata Nabi Isa, pegang tangan saya, baca bismillah, melangkah masuk ke sungai. Deg-degan juga dia, waduh ini bisa tenggelam kita ini, apalagi dia tidak bisa berenang. Makanya Rasul itu ajarkan kepada anak-anak berenang, naik kuda, belajar memanah, ada 3. Begitu menyeberang sungai tanpa perahu, cuma modal baca bismillah, lewat di tengah sungai sampai di ujung. Masya Allah, subhanallah, kok bisa? Kata Nabi Isa, cuma yang makan roti sudah tahu nggak? Nggak tahu saya. Dah. Berikutnya dalam perjalanan, waktunya makan, tidak ada makanan. Dah, dilihat seekor rusa, dipanggil. Wah, ini lebih hebat lagi, kata Yahudi. Ini rusanya bukan rusa peliharaan, rusa liar. Cobanya rusa kayak di Panajam itu pemeliharaan rusa, ya boleh jadi.
Ini di tengah padang pasir ada rusa lewat, liar, dipanggil, datang dengan penuh jinak sekali. Lalu disembelih, dimakan. Selesai dimakan, berdoa Nabi Isa, kembalilah kamu rusa seperti semula. Hidup lagi, dan persis rusa yang disembelih tadi. Ada ciri-cirinya. Kata Yahudi tadi, Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Pokoknya lengkap lah. Melihat kebesaran Allah. Nabi Isa terus bertanya, yang makan roti siapa? Enggak tahu. Belum mengaku. Baik. Kata Nabi Isa, kita ke pinggir laut sana. Begitu sampai di pinggir laut, Nabi Isa membuat bongkahan pasir. Biasa waktu kita ke pinggir laut itu main pasir, ya, bikin rumah-rumahan dan seterusnya. Nabi Isa langsung bikin bongkahan-bongkahan kak pasir, ya, gunung-gunung pasir kecil dibikin 3. Lalu Nabi Isa berdoa, jadilah kamu emas. Begitu jadi emas, dipegang langsung oleh Yahudi. Ini benar nggak emas? Ternyata emas beneran. Subhanallah, maha suci Allah. Kata Nabi Isa, terakhir aku bertanya, yang makan roti atau mengambil roti itu siapa? Nggak tahu. Terus waktu kamu duduk di tempat penyimpanan roti itu ada orang nggak? Nggak ada juga sih. Nah, siapa lagi mau ngambil kalau bukan dia, kata Nabi Isa. Jadi siapa yang ngambil roti? Ya itu saya nggak tahu, bingung juga saya. Padahal sudah dimakannya kan. Baik kalau gitu, ini emas, kata Yahudi, mau diapakan? Sudah mulai bertanya-tanya. Kata Nabi Isa, ini mau dibagi. Makanya saya tanya, siapa yang mengambil roti itu? Karena ini mau dibagi. Pembagiannya ini satu untuk kamu, satu ini untuk saya, yang satu ini untuk yang makan roti. Oh kalau gitu, tadi saya makan rotinya. Langsung ngaku dia. Coba lihat, ini namanya cinta dunia. Gila dunia, dari awal sudah berpikir makan roti. Itu kalau rotinya nggak dimakan nanti susah dibagi 2. Mending saya makan 1, nanti kalau sudah dimakan bareng enak baginya 1-1. Nah kalau 3 kan 1-1, terus separohnya mau diapain? Dibagi pulang udah, supaya simple, makan duluan. Jadi enak baginya 1-1, yang setengah itu susah. Jadi kalau saya selesaikan 1, makan 1, baginya itu. Orang kan sekarang biasanya kalau menghitung itu kan 1 tambah 1 gampang, kali-kali gampang, tapi kalau sudah ilmu bagi-bagi, itu masalah. Itu kalau cinta dunia, ilmu membaginya yang susah. Ada semua, pokoknya. Dan itu yang terjadi sekarang. Banyak terjadi perselisihan, permusuhan, bukan sama tetangga, bahkan sama saudara, gara-gara membagi itu harta warisan. Belum meninggal orang tuanya sudah tidak teguran. Kenapa? Dapat warisan lah, dapat tanahnya dulu laku, ya, dulunya tidak punya harga, sekarang sudah punya harga. Udah banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Sampai saudara kandung pun bisa berpisah, bisa tidak teguran. Karena apa? Karena dunia. Udah kata Nabi Isa, karena otakmu itu, pikiranmu cuma dunia, udah ambil aja semuanya. 3-tiganya kamu bawa emas itu. Senang banget Yahudi itu. Kata Nabi Isa, sampai sini aja perjalanan kita pisah. Ya, saya mau pulang, kamu terserah mau kemana. Tidak lama kemudian orang Yahudi itu jalan, disembunyikan emasnya yang 3 bongkai itu. Tiba-tiba datang 3 orang naik kuda. Wah ini perampok besar ini. Dan memang perampok. Ditanya, kamu bawa apa? Jujur saja kata Yahudi tadi, saya bawa emas. Tapi kalau bisa
kita negosiasi, kita bagi-bagi aja nih, emas saya banyak, diperlihatkan 3 bongkah. Perampok itu enggak menerima negosiasinya, langsung ditebas lehernya, matilah Yahudi tadi. Karena ya perampok ini mikir 3, begitu ditanya ada lagi enggak 1, enggak, cuma 3. Kalau 3 kita 4 orang susah baginya, ada, matikan aja ini supaya enak baginya. 3 bongkah, 3 perampok, 1-1. Pikirannya juga namanya perampok, bangun tidur sudah pikirannya dunia, dah mati 1. Begitu duduk mereka lapar, ini sudah jadi kaya emas tapi kelaparan. Bisa nggak ada salah satu di antara kita pergi beli nasi? Udah sepakat, diutus 1 orang untuk beli makanan. Yang pergi membeli makanan berpikir gila dunia juga, kan sudah dibagi sati, emasnya 1 batang, bawa masing-masing, pegang masing-masing emasnya. Yang pergi beli makanan berpikir bagaimana menguasai 2 batang, punya temannya yang ditinggal. Yang tinggal di situ 2 orang juga berpikir bagaimana memiliki 1 batang emas temannya yang pergi beli makanan. Semuanya pikirannya dunia, gila dunia. Akhirnya yang membeli makan simpel pikirannya, nanti kalau saya beli makan saya cari racun dulu, ku kasih racun makanannya. Jadi begitu dia makan mati, tinggal ku ambil 2 potong emas, jadi semua saya ambil. Yang ditinggal 2 orang berpikir gimana menguasai yang 1 emas itu. Setelah diskusi, tidak usah berpikir panjang, begitu datang tebas lehernya, mati. Udah, ini kan sudah ada yang mati yang punya ini. Oh iya benar, begitu datang yang beli nasi langsung ditebas lehernya, mati. 2 sudah meninggal. Setelah itu baru berdua makan nasi. Selesai makan nasi mati juga karena nasinya sudah ada racunnya. 4 orang mati. Emasnya 3 bongkah tinggal di sampingnya. Kembali Nabi Isa lewat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Nabi Isa? Wa kadzalika taj'alu ad-dunya ahlaha. Beginilah dunia memperlakukan penghuninya kalau orang gila dunia. Jadi dunia ini bisa mengolah orang-orang yang hidup di atasnya. Maksudnya manusia itu cara seperti ini kalau orang gila dunia. Setelah membaca peristiwa ini saya teringat ada petua orang Sulawesi ya. Karena kebetulan yang nembak itu orang Sulawesi. Namanya Pak Sambo. Tahu semua kan? Ada pepatah orang Bugis, petuanya dia bilang begini, kela-kela pona cecet tengana sapuripala capan. Maksudnya apa? Rakus awalnya, maksudnya cinta gila dunia, rakus. Awalnya itu rakus. Pertengahannya itu apa? Menang sendiri. Menang sendiri itu pertengahannya. Ujungnya apa? Hilang semuanya. Itu bisa dihayati itu. Awalnya itu pokoknya bagaimana saya dapat untung. Tidak mau tahu halal haram. Pokoknya dapat. Namanya dunia yang dimaksud sini, gila dunia adalah semua perolehan yang diperoleh tanpa melihat ada aturan. Itu namanya duniawi.
Itu tidak boleh. Hidup di dunia ini diatur. Ada hak, ada kewajiban. Itu kalau sifatnya begitu namanya rakus. Itu nanti di tengahnya itu tambah rakus lagi. Bukan cuma harta mau diambil, tapi mengatur orang. Jabatan itu bisa diatur. Kamu mau naik apa? Gampang. Nanti dia punya kelompok, makanya disebut kaisar. Dia punya, ya, ada kekuasaan di dalam kekuasaan. Dia bikin aturan sendiri, ada kelompoknya sendiri, diatur di situ. Jabatan bisa diatur. Caranya gimana? Main uang. Di mana sumbernya? Nah, sembarang sumbernya. Mau jadi orang sabung ayam kah, perjudian kah, mau online kah, mau yang langsung kah, pokoknya semuanya. Tugasnya apa? Mengamankan. Apanya diamankan? Duitnya. Supaya perjudian, makanya begitu selesai terjadian ini banyak perjudian sekarang ditangkap. Ya, tapi nggak tahu apakah waktu ini saja atau setelah itu selesai muncul lagi. Wallahu a'lam. Nah, ini kenapa? Karena ada rakus. Yang kedua, dia sudah mulai ambisinya untuk menguasai semua. Ya, tidak mau diatur, dia yang mengatur. Peraturan yang ada, simbol-simbolnya itu bagus, visi misinya kepolisian itu bagus sekali, tapi prakteknya memalukan. Nah, kenapa? Karena itu tadi, setelah rakus dia sangat mau menguasai bukan kekuasaannya. Akhirnya terakhir apa? Begitu ditangkap, habis semuanya, jabatannya dicopot. Ya, pokoknya terakhir adalah kehilangan semuanya. Seperti tadi nih, mau dikuasai 3 batang emas, mau dikuasai semua. Akhirnya terjadi pembunuhan. Katanya tembak menembak, padahal nembak. Coba, terakhir apa? Mati, tidak ada. Tidak ada yang diambil. Kata Nabi Isa, inilah penyebabnya, karena dia gila dunia. Makanya Nabi Isa itu banyak, alaihissalam, Nabi Isa itu banyak petuahnya, nasihatnya bisa diambil. Termasuk beliau mengatakan ada 3, salatu min afatil mal. Ada 3 harta itu bisa membinasakan. 1, ayyakhuza min ghairi halihi, diambil tidak halal. Perolehan harta yang tidak halal itu membinasakan. Bagaimana kalau harta itu diambil dengan halal, masih bisa membinasakan enggak? Oh, masih bisa. Kenapa? Enggak dikeluarkan haknya, enggak dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau harta itu sudah dikeluarkan zakatnya, bahkan sedekahnya, masih bahaya. Kenapa? Disalahgunakan. Jadi enggak pernah selesai-selesai itu harta. Makanya Rasulullah bilang, yang mana kamu dapat? Semuanya setelah meninggal dunia menangis, tapi nggak ada yang mau masuk kuburan bareng-bareng. Sampai di kuburan menangis. Yang turun di kuburan orang-orang yang tertentu aja, itu pun turun nggak mau baring sama-sama. Ditanam mayatnya, jenazahnya, begitu selesai dia naik kembali, bahkan ditimbun tanah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sendirian aja masuk, istrinya yang ditinggal tidak mau masuk, atau suaminya yang ditinggal tidak mau masuk. Bahkan suaminya itu menangis sebelah matanya melihat besok siapa lagi kira-kira gantinya. Nah itu tidak ada yang menemani kecuali satu aja, kendaraannya yang bagus diganti ambulan. Padahal ada kendaraan mewah dia punya, berapa banyak kendaraannya, tapi yang dinaiki ambulan. Harta bendanya semuanya tinggal. Makanya kalau orang meninggal itu, malaikat nanya apa amalannya, ma qaddama, apa amalannya. Kalau manusia
meninggal itu manusia bertanya, ma khalafa, apa yang ditinggal? Kadang-kadang terjadi kecelakaan, motor tabrakan, mana orangnya? Sudah dibawa rumah sakit. Pertanyaan kedua, bagaimana motornya? Oh, aman saja motornya. Bagaimana mobilnya? Tidak apa-apa, tapi manusianya sudah bawa rumah sakit. Jadi yang ditinggal itu yang ditanya oleh manusia. Kalau malaikat lain pertanyaannya, apa amalnya? Nah, itu. Karena amal itu yang menemani manusia. Terakhir, oh baru jam 6, belum. Lambat jamnya? Enggak. Lambat ya? Sampai jam berapa? Jam 6. Biasanya sholat isyraq ya? Oh, berarti lewat dikit. Isyraq jam berapa? Lewat 10? Atau sudah ya Ustaz? Yang kedua, apa yang diambil dari kisah ini? Kita lihat Yahudi tadi. Orang Yahudi ini tadi, setiap ada peristiwa yang dialami, yang diperlihatkan oleh Allah melalui Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya apa tadi? Menyembuhkan orang buta, menyeberangi sungai tanpa perahu, mengembalikan rusa yang sudah disembelih seperti semula, menjadikan pasir jadi emas, selalu mengucapkan subhanallah. Sayangnya subhanallah itu hanya di mulut. Sayangnya subhanallah itu sampai hanya di tenggorokan, di kepala. Melihat kebesaran Allah nih. Kebesaran Allah subhanallah. Matanya melihat tapi mata kepalanya, bukan mata hatinya. Nah ini penting untuk dikembangkan potensi diri kita, supaya kalau berzikir jangan cuma sampai di tenggorokan. Kalau bisa berzikir masukkan ke dalam hati. Sudah jadi kaya, alhamdulillah. Mestinya kalau sudah jadi kaya, banyak harta, itu suka memberi. Ini enggak, yang masih dipikirkan apa yang aku dapat dari orang itu. Itu aja dipikir. Padahal kalau sudah, jangankan mau mati, hidup aja sekarang, apa yang kamu mendapat? Orang makan semua jenis makanan, kamu enggak boleh makan A, B, C, D. Padahal duit banyak. Karena kenapa? Dokter sudah beri peringatan. Tidak boleh makan ini, makan itu. Minumnya cuma air putih aja. Wah, jaga kesehatan. Bukan masalah jaga kesehatan. Kalau minum yang lain itu kambuh penyakit. Orang lain minum semuanya. Kenapa? Masih muda. Belum ada penyakit. Itu cinta dunia. Yang paling bahaya adalah makin tambah umur makin cinta dunia, makin pelit. Nah, itu yang paling bahaya. Ibu bapak yang saya hormati, pikirannya bagaimana mengambil, tidak mau memikirkan bagaimana memberi. Ini kalau sudah begini, membaca subhanallah, apalagi dia baca ya Fattah, ya Razak, ya Alim, ya Fattah, ya Razak. Buka, Allah yang memberi, Maha membuka segala ilmu, rezeki. Berikan kami rezeki. Begitu dapat rezeki, ya ambil rezeki itu sesuai dengan aturannya. Tentu dengan halal. Begitu sudah dapat, keluarkan haknya. Dan seterusnya,
Jangan coba-coba selalu melakukan apa yang aku dapat. Tapi kalau perlu apa yang aku beri. Makanya setiap hari itu ada sedekah. Tadi bangun subuh sudah disiapin sedekah. Sedekah itu untuk apa? Untuk modal akhirat. Sehingga persoalan ini diingatin oleh Allah di dalam Al-Quran. Di mana itu? Suratul Munafikun. Auzubillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan untuk berzikir kepada Allah. Karena apa? Karena harta dan anak-anakmu. Harta, anak itu bisa membuat orang lalai berzikir kepada Allah. Loh, tadi orang Yahudi berzikir enggak? Berzikir. Tapi zikirnya cuma sampai di tenggorokan. Seandainya zikirnya sampai di hati, siapa sih yang makan roti tadi? Saya ya Isa. Langsung ngaku, saya. Karena saya pikir-pikir tadi itu susah dibagi, jadi saya ambil satu duluan. Nanti ketika bagi satu-satu kan enak. Terus terang aja. Nah kalau sudah terus terang begitu ngaku, udah selesai persoalan. Ini enggak, berapa kali diperlihatkan mukjizatnya Nabi Isa, ditanya siapa ngambil di roti, selalu enggak ngaku. Begitu dibagi emasnya tadi itu, satu untuk yang mengambil roti, langsung ngaku. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan, supaya nanti dia dapat dua. Dia yang mengambil roti, dia temannya Nabi Isa dapat 2 emas, Nabi Isa 1. Kata Nabi Isa, udahlah ambil semuanya. Nabi Isa tidak menginginkan seperti itu. Dia menginginkan adalah apa adanya. Makanya mengaku itu penting. Nah, mengaku itu adalah mengaku dari lubuk hati. Ketika subhanallah masuk dalam hati, melihat kebesaran Allah, mata melihat apa ini? Matahari terbit, Allah menciptakan langit. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashna fa ni'mal mahidun. Belum lagi, jangankan di sekitar badan kita ini, alhamdulillah masih hidup. Kemarin 2 tahun pandemi banyak orang meninggal, sekarang masih hidup. Bahkan ada yang kena positif, masih hidup. Sadar enggak? Sadar, alhamdulillah. Syukuri nikmat Allah. Yang halal saja. Kalau sudah halal jangan lupa mengeluarkan haknya. Dan masih ada, hati-hati menggunakannya. Jangan sampai disalahgunakan. Jangan sombong seperti iblis. Ikuti perintah Allah. Ada aturan, jangan bikin aturan lagi, karena sudah ada aturannya. Ini bikin aturan karena apa tadi? Pokoknya gimana cara memperoleh lebih banyak. Nah kalau itu yang terjadi, itu yang membuat hancur. Yang tadi itu terakhir kehilangan semuanya. Apa yang dibayangkan sudah tidak ada lagi. Menyesal, tidak bisa kembali lagi di dunia. Kalau di dunia dihukum masih bisa memperbaiki. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apa yang saya sampaikan, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan orang yang terkena hujan seperti ini diberi petunjuk oleh Allah, dan orang-orang yang berbuat benar disatukan kalimatnya dalam kebaikan dan kebenaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah qulubana bi nurika wa 'allimna min ilmik
Ya muqallibal qulub Tsabbit qulubana ala dinika wa ta'ati wa karri qulubana minal ma'siyatil ma'asi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا صلاة الإشراق ركعتين جماعة لله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي سنة الإشراق. الله أكبر. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الضالين. بسم الله. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق. فما عينك بنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. قدمت ما قدم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم أسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا يا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين نسألك يا الله التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة المحبة الجامعة والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساتية والحجة البالغة ونسألك يا الله الدرجة العالية وفك وساقنا من المعصية ورهاننا من النقمة ومهنة إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ونعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد